lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada pertemuan malam ini kita mulai dengan kitab yang baru dari Sahih Bukhari setelah kita menyelesaikan kitabul da'awat tentang doa-doa. Sekarang kita masuk pada kitabul adab ya. Kitabul adab. Taib adab, apa maksudnya dengan adab? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang makna adab. Ada beberapa pendapat tentang makna adab. Di antaranya yang pertama, al-adab maksudnya adalah isti'mal ma yuhmadu qaulan wa fi'lan, yaitu menggunakan apa yang yaitu perkataan maupun perbuatan yang terpuji. Yang terpuji. Maka di sini tinjauannya, kalau semua perkataan kita ucapkan terpuji atau tidak, kalau terpuji maka itu akhlak. Kalau tidak terpuji maka itu bukan adab. Perbuatan kita lakukan, kita timbang sebelum kita melakukannya. Ini terpuji enggak? Kalau perbuatan terpuji berarti itu termasuk adab. Kalau tidak terpuji maka bukan adab. Ini jadi patokannya terpuji atau tidak, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, ada yang mengatakan al-akhdhu bil makarimil akhlak, itu menggunakan atau melakukan dan menerapkan akhlak mulia. Akhlak atau perangai-perangai mulia. Pada penafsiran kedua ini, maknanya adab itu sama dengan akhlak. Ya. Kapan apa definisi akhlak, itulah adab. Jadi adab diungkapkan dengan akhlak. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, namanya akhlak adalah al-wukuf ma'al mustahsanat, yaitu berhenti, yaitu melakukan hal-hal yang dianggap baik. Nah, ini mirip dengan tafsiran yang pertama. Kemudian ada yang keempat lagi yang disebut dengan adab adalah ta'dhimu man fawqaka wa rifqu biman dunaka. Memuliakan yang di atasmu dan sayang atau lembut kepada yang di bawahmu. Namanya adab. Artinya sama orang tua kita harus hormat, sama guru kita harus hormat, sama orang umurnya lebih tua harus hormat, sama majikan hormat, sama bos hormat. Sama yang di bawah sayang, sama anak sayang, sama pegawai sayang, sama anak buah sayang, sama orang lebih miskin sayang. Itulah adab. Ini diantara makna-makna adab. Ada yang mengatakan adab diambil dari ma'dubah, yaitu ma'dubah maknanya dakwah ila ta'am, yaitu seruan untuk acara makan-makan. Karena adab adalah suatu yang diseru kepadanya. Ini makna adab. Intinya adab itu mirip dengan budi pekerti kalau bahasa kita. Adab itu adalah adab mirip dengan budi pekerti, sama dengan akhlak mulia. Ya. Karena itu melakukan hal yang terpuji dinilai oleh masyarakat. Ini pertama terkait dengan adab. Jadi adab mirip dengan akhlak. Dan ini pembahasan adab di sini terkait dengan rata-rata muamalah dengan sesama makhluk, yaitu adab terhadap makhluk. Tentu adab ada bermacam-macam ya. Adab ada adab ya terhadap Allah, ada adab terhadap Rasulullah, ada. Tapi pembahasan adab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rata-rata terkait adab, yaitu terkait interaksi sesama makhluk. Sesama manusia, sama makhluk. Tapi ini adalah pengertian adab. Berikutnya kita bahas tentang Imam Bukhari punya dua kitab
Al-Imam Al-Bukhari menulis 2 kitab adab. Yang pertama disebut dengan kitab Al-Adab min Sahihil Bukhari, yang sedang kita bahas ini. Jadi kitab adab salah satu kitab yang termaktub dalam Sahih Bukhari, sebagaimana kitab Da'awat, kitabul Jihad, kitabul Iman, di antaranya kitab Al-Adab. Dia bukan jadi bagian dari Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang berisi banyak kitab-kitab. Banyak kitab-kitab. Salah satunya adalah ini, kitab-kitab. Salah satunya kitab adab. Al-Adab. Maksudnya dia bukan kitab tersendiri, yaitu bukan karya tulis tersendiri, bukan buku tersendiri. Tapi dia include dalam Sahih Al-Bukhari. Ini model yang pertama. Yang kedua, kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Dinamakan Adabul Mufrad, maksudnya dia terpisah dari, ada beberapa pendapat, di antaranya dia terpisah dari Sahih Al-Bukhari. Maka kalau ini dia kitab tersendiri, buku tersendiri, buku khusus tersendiri. Hanya tentang adab. Tidak ada kitab-kitab yang lain tentang adab. Tapi bedanya lagi, kalau dalam Sahih Bukhari semua hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih karena dia sahih dalam Sahih Bukhari. Adapun dalam Adabul Mufrad ada hadis-hadis dhaifnya. Yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Kemudian Kitabul Adab jarang menukil perkataan para salaf, perkataan para tabi'in, para sahabat, ya, al-mauqufat, ya. Rata-rata adalah hadis, ya. Nanti saya belum temukan juga, atau jarang menukil. Nanti kita cek lagi apakah ada atau tidak, ya. Menukil perkataan para sahabat dan para salaf. Adapun Adabul Mufrad banyak menukil perkataan para sahabat dan para salaf. Ini diantara mungkin perbedaan mendasar. Tentu ada perbedaan lain, tapi ini saya ingin menyampaikan, kalau dibilang Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab, maka maksudnya Al-Adabul Mufrad. Kalau dalam Sahih Bukhari akan dibilang dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Adab. Jadi kitab adab ini kitab khusus. Sebagian dicetak dengan secara asalnya Adabul Mufrad dengan digabung hadis sahih, hadis dhaif. Sebagian memisahkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah memisahkan Al-Adabul Mufrad menjadi 2. Itu menjadi Sahih Adabul Mufrad, dhaif Adabul Mufrad. Itu hadis yang sahih dari Adabul Mufrad, dan hadis-hadis yang dhaif dipisahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi ini sekilas tentang Kitabul Adab. Ada 2, ada Al-Adabul Mufrad, ada Al-Kitabul Adab dan sebagainya. Yang kita bahas yang ini sekarang. Yang kita bahas adalah Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang hadis bab al-bir wasilah. Bab al-bir wasilah. Al-bir biasanya dikhususkan untuk kedua orang tua. Itu birrul walidain, dalam kurung birrul walidain. Adapun as-silah mencakup yaitu kerabat,
berbuat baik kepada kerabat. Kepada kerabat. Lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, durhaka. Yang dalam bahasa Arab disebutkan uququl walidain. Adapun lawan dari ini, lawannya adalah memutus silaturahmi. Dalam bahasa Arabnya qat'ur rahim atau qati'atur rahim. Qati'atur rahim. Jadi dipisahkan karena memang albir lebih agung daripada sekedar as-silah, karena albir terkait dengan birrul walidain. Ini sekedar istilah yang digunakan oleh para ulama. Tentunya as-silah lebih umum, albir lebih khusus. Makanya adalah babul ataf al-am alal khas. Al-am alal khas. Kita baca Imam Al-Bukhari berkata babul bir wasilah wa qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat. Di sini Allah menyebutkan wasiat, yaitu suatu hal yang hendaknya diperhatikan, karena wasiat Allah menyampaikan dengan lafal wasiat. Kami wasiatkan kepada manusia. Ya, wasaina kami maksudnya Allah, ya. Biasa orang Arab menggunakan kata kami maksudnya bukan berarti berbilang, tapi untuk pengagungan. Wasaina kami maksudnya Allah yang Maha Esa. Wasainal insana, kami mewasiatkan al-insan. Al-insan di sini adalah umum, mencakup manusia siapa saja. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia terkenal, apakah dia tidak terkenal, apakah dia kaya atau dia miskin. Maka semua yang namanya manusia biasanya punya orang tua. Kalau dia punya orang tua, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Allah mengatakan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan seorang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia berbuat baik kepada orang tuanya sebisanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat berbakti kepada orang tua harus kaya raya, tidak harus. Orang bisa berbakti kepada orang tua dengan melayaninya, dengan ngobrol dengannya, dengan memijit kakinya. Banyak bisa dilakukan. Karena perintah Allah mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan meskipun orang tuanya zalim, bahkan meskipun orang tuanya kafir, bahkan meskipun orang tuanya misalnya tidak mengayomi dia, tidak ngurusi dia, selama dia adalah manusia, dia telah mendapat wasiat dari al-ilah, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insan. Insan di sini umum, mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Anda pejabat jangan lupa berbakti sama orang tua. Anda rakyat jelata jangan lupa berbakti sama orang tua. Anda ustadz, Anda orang alim jangan lupa berbakti sama orang tua. Anda pekerja, Anda bos jangan lupa berbakti sama orang tua. Anda laki-laki, Anda perempuan, selama masih punya orang tua berbakti. Anda sudah tua, orang tua lebih tua lagi, berbakti sama orang tua. Anda sudah punya anak, jangan lupa berbakti sama orang tua. Anda punya istri, jangan lupa berbakti sama orang tua. Sebagian orang sudah punya pasangan hidup lupa berbakti kepada orang tua. Maka di sini umum mencakup seluruh manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, husna. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis 5970. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Aizar qala akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqul akhbarana sahibu hadhihi ad-dar. Kata Abu Amr Asy-Syaibani telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini. Wa auma abiyadihi ila dari Abdullah. Kemudian dia mengisyaratkan tangannya kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu pemilik rumah ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Qala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala thumma ayyu. Kemudian amal apa lagi setelah salat pada waktunya? Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyun. Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsani bihinna
Sungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku 3 perkara ini. Walau istazadtuhu lazadani, seandainya aku minta tambahan apalagi Nabi akan menjelaskannya. Ini hadis yang agung ya. Baik, kita jelaskan di sini. Pertama, Ibnu Mas'ud bertanya, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dalil bahwasanya Allah mencintai, memiliki sifat mencintai. Dan kita tahu Allah mencintai hal-hal. Allah mencintai manusia yang Allah cintai, seperti Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Allah mencintainya, maka dia kekasihnya Allah. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah. Dan khullah atau khalil adalah derajat cinta yang paling tinggi. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah mengambil aku menjadi kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadhtu Abu Bakrin khalila. Kalau aku boleh mengambil kekasih dari umatku, seorang manusia menjadi kekasihku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi aku adalah Khalilur Rahman. Yaitu Nabi SAW mencintai Abu Bakar dengan derajat cinta, belum sampai derajat cinta yang tertinggi, itu Khalil. Ternyata derajat khullah hanya Rasulullah serahkan kepada Allah. Itu yang paling Nabi cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia maka cuma derajat mahabbah. Derajat mahabbah. Itu cinta yang biasa. Jadi Allah mencintai dan Allah dicintai. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mencintai dan Allah dicintai. Adapun Allah mencintai, banyak yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang tertentu seperti para nabi, para rasul. Allah mencintai orang Allahu yuhibbul mu'minin. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah cintai orang seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Allah mencintai orang senantiasa bersuci. Ini Allah mencintai sebagian. Allah mencintai sebagian tempat seperti Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaki la ahabbu ardillah wa ahabbu innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah." Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik. Dan engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai sebagian negeri. Di antaranya Allah mencintai sebagian amalan. Allah mencintai amalan ini dan cinta Allah kepada amalan bertingkat-tingkat. Cinta Allah bertingkat-tingkat. Seperti dalam hadis ini, Ibnu Mas'ud bertanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ibnu Mas'ud mengetahui bahwasanya Allah mencintai amalan-amalan. Dan amalan-amalan tersebut ya tingkat-tingkat ya. Ada yang paling Allah cintai, ada yang di bawahnya. Ternyata di sini Ibnu Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling dicintai. Ini menunjukkan sahabat dulu berusaha mencari skala prioritas. Ini penting bagi kita. Di antara manfaat ilmu kepada seorang yang menuntut ilmu, dia mengetahui skala prioritas. Karena kita ini kalau mengharapkan kemampuan kita untuk beramal, kemampuan kita terbatas. Umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tatkala kita sadar umur kita terbatas dan kemampuan kita terbatas, hendaknya kita memiliki skala prioritas, mana amal yang paling diutamakan. Dan di antara barometer amalan yang hendaknya diutamakan adalah amal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan pertama, Ibnu Mas'ud berkata, "Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah salat ala waqtiha. Tingkatan yang pertama, as-salat ala waqtiha. Secara terjemah letterlek, as-salatu ala waqtiha, maksudnya salat di atas waktunya. Salat di atas. Namun banyak ulama menafsirkan maknanya adalah as-salat fi awali waktiha, yaitu salat di awal waktu. Di awal waktu. Karena maksudnya salat pada waktunya, maksudnya dia utama ketika dikerjakan di awal waktu. Yaitu persis di awal waktu itu utama. Maka ini memang namanya salat. Salat dia punya waktu, ada waktu awal sampai waktu akhir. Seperti salat duhur. Salat duhur waktunya panjang dari sejak matahari tergelincir sampai akhir waktu, sampai bayangan suatu benda panjangnya sama dengan bayangan benda itu sendiri. Itu namanya waktu zuhur. Seperti kalau kita sekarang di Jakarta mungkin 12 lewat sampai jam 3 lewat. Ya ada waktu zuhur kira-kira 3 jam.
waktunya. Kita boleh kerjakan di akhir waktu, boleh tidak, karena ini waktunya muassa, waktunya luas. Tetapi yang paling afdal dikerjakan di awal waktu. Jadi itulah kebiasaan Nabi SAW selalu mengerjakan solat di awal waktu. Waktu asar juga Rasulullah SAW kerjakan di awal waktu maghrib di awal waktu. Yang Rasulullah berusaha akhirkan cuma solat isya. Rasulullah berusaha akhirkan solat isya. Jadi Rasulullah SAW secara umum selalu solat di awal waktu. Kecuali dua waktu solat yang Rasulullah SAW akhirkan waktunya. Pertama adalah solat isya. Rasulullah berusaha solat di akhir waktu. Kemudian sholat duhur ketika musim panas. Ketika musim panas, Rasulullah SAW mengatakan tunda waktu sholat duhur karena sangat panas. Tapi selain daripada itu, Rasulullah SAW berusaha di awal waktu. Maka ini motivasi bagi kita, begitu datang panggilan hayya ala sholah, hayya al falah, kita segera berangkat. Kita berusaha melaksanakan seluruh sholat di awal waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Subhanallah, lihat di sini, maka ini terkait dengan hak Allah. Ini hak Allah. Ya. Ini hak Allah. Ini adalah fardu ain. Hak utama manusia, hak manusia yang paling utama. Adapun jihad fisabilillah, maka ini sunnah. Maka ketika diurutkan, maka hak ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, fardu ain terkait dengan hak orang tua. Hak yang paling utama dari manusia adalah hak orang tua kita. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah memang dia hak Allah juga, cuma karena dia sunnah, maka didahulukan yang wajib. Nah, ketika kita tahu bahwasanya birrul walidain ternyata begitu lebih afdal daripada jihad, maka kita tidak meremehkan ibadah ini. Amal ini jangan diremehkan. Kenapa jangan diremehkan? Karena dia ternyata secara urutan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kita jihad fisabilillah perjuangan luar biasa. Akan datang dari hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada jihad fisabilillah. Maka jihad fisabilillah, kita tahu bagaimana luar biasa susahnya mengorbankan jiwa, raga, jalan begitu jauh, berletih-letih, capek, menempuh padang pasir untuk melawan musuh. Terkadang ternyata musuh sangat banyak sekali, sangat berat. Ternyata berbakti sama orang tua lebih afdal. Maka ini kesempatan bagi orang yang masih memiliki kedua orang tua agar tidak meremehkan kesempatan ini untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau dia berbakti kepada orang tua, sebenarnya yang diuntungkan paling utama dirinya, karena dia akan diberkahi oleh Allah, ditinggikan derajatnya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dinaikkan derajatnya di surga. Dia berbakti sama orang tua butuh pengorbanan, tapi sebenarnya kebaikan yang paling banyak kembali kepada dirinya. Subhanallah. Maka jika kita bisa memandang tentang agungnya jihad, ketahuilah jihad berbakti pada orang tua lebih afdal daripada jihad. Lebih afdal daripada jihad. Taib, ayat ini sebagian ulama menyebutkan terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Ini mirip dengan surat Luqman, ya. Kalau dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi wasainal insana biwalidayhi husna, ya. Kami wasiatkan kepada kedua orang tua untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Kemudian Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhum fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka yang kau tidak punya ilmu, maka jangan taat kepada mereka berdua, tapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Ankabut, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum. Dalam surat Al-Ankabut, jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada mereka berdua, dan kepadakulah tempat kalian kembali. Jadi mirip antara surat Luqman dengan surat Al-Ankabut. Disebutkan sebab turun ayat ini, yang surat Al-Ankabut atau surat Luqman ini,
adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka ibunya menyuruh dia untuk kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya memaksa, dia mengatakan, la tukallim halafat Ummu Sa'ad la tukallimu abadan hatta yakfur bidinihi. Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Waqqas, tidak mau berbicara dengan Sa'ad bin Waqqas sampai dia kafir kepada Islam. Siapa ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas namanya adalah Hamnah, ya, bintu Sufyan bin Umayyah. Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah. Jadi dia adalah sepupu dari Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Adapun mamanya Sa'ad bin Waqqas namanya Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah. Jadi kakek mereka sama, yaitu Umayyah. Terus bapak mereka bersaudara. Kalau Abu Sufyan bapaknya namanya Harb. Kalau Hamnah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bapaknya namanya Sufyan. Ya, saya ulangi, ya sini aja. Umayyah, ada Harb, ini Abu Sufyan. Ini ada Sufyan, ini Hamnah. Nah, ini adalah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kakek mereka Umayyah, dari Umayyah. Ini dalil bahwasanya Hamnah sepupuan sama Abu Sufyan. Berarti orang-orang hebat, orang Quraisy, orang hebat dari Bani Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata masuk Islam, ibunya marah, ibunya bersumpah untuk tidak bicara sama Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan tidak bicara sama sekali. Ya, bahkan bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan dia berkata, "Wahai Sa'ad, za'amta anna Allah awsaka biwalidayka fa ana ummuka wa ana amuruka bihadza." Wahai Sa'ad, katanya kau mengatakan Allah menyuruh kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saya ibumu, taatlah kepada aku, kufur kepada Muhammad. Kalau kau tidak kufur kepada Muhammad, tidak meninggalkan Islam, tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berbicara. Saat itu ini ujian berat, ujian mental luar biasa. Suruh berbakti kepada orang tua, tapi orang tuanya menyuruh seperti itu. Akhirnya ibunya 3 hari tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Akhirnya Sa'ad mendekat kepada ibunya. Ibunya menyangka Sa'ad sudah terenyuh, sudah ngalah untuk kembali kepada kekufuran. Ternyata Sa'ad membisikkan kepada ibunya, "Wahai ibunda, kalau saya punya nyawa kemudian keluar satu, kalau kau punya nyawa wahai ibunda kemudian keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal ibunya mengancam, "Wahai Sa'ad, aku akan begini sampai aku mati." Sampai orang-orang mengatakan bahwasanya kau adalah anak durhaka. Ibunya mati gara-gara anaknya. Tapi Sa'ad bin Waqqas perang batin, perang mental, ibu yang sangat dia sayangi, yang sangat dia cintai, yang dia terkenal berbakti kepada ibunya tersebut. Sekarang ibunya menyuruh untuk berbuat kekufuran. Maka Allah turunkan ayat, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma." Kalau keduanya mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan taatlah kepada keduanya. Tetapi kata Allah, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah." Tetaplah berbuat baik, berbakti kepada mereka di dunia. Baik. Jadi inilah tentang berbakti kepada orang tua. Di sini dalil ayat ini yang kita bahas ini, berbakti pada orang tua. Berbuat baik, kepada kerabat. Yang pertama kepada kedua orang tua. Dalam hal ini muslim atau kafir tetap wajib dibakti, tetap wajib berbakti kepadanya. Ya. Orang tua itu muslim atau kafir tetap wajib berbakti kepadanya, kecuali jika menyuruh kepada maksiat.
Tentunya jelas tidak la ta'ata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain orang tua, selain kedua orang tua, selain kedua orang tua, maka jika muslim wajib sambung silaturahmi, wajib sambung silaturahmi. Adapun jika non muslim, jika kafir, maka tidak wajib. Tapi sunnah. Apalagi kalau ada maslahat. Ada maslahat. Ini penting untuk kita ketahui. Adapun orang tua tidak peduli muslim atau kafir sama saja. Boleh kita katakan muslim atau kafir sama saja wajib untuk kita bakti. Ketika orang tua kita muslim, kita berbuat baik kepadanya, kita merasa dapat pahala. Demikian juga seandainya orang tua kita kafir, waliyadzubillah, misalnya ada seorang orang tuanya kafir, dia berbuat baik kepada orang juga pahalanya besar sama, enggak ada bedanya. Allah tidak membedakan antara muslim atau kafir. Karena dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah tetap menyuruh berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah pergaulan mereka berdua dengan cara yang baik. Tapi ini yang bisa. Kemudian di akhir hadis, perhatikan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, haddatsani bihinna, sungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku 3 amal ini. Kemudian kata Sa'ad bin Waqqas, walau istazadtuhu lazadani, seandainya aku minta tambah ya Rasulullah, amal keempat apa, amal kelima apa, amal keenam apa, Rasulullah pasti kasih tambahan. Tapi Sa'ad bin Waqqas tidak ingin merepotkan Nabi, dia cuma tanya sama 3 amal saja. Dan dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat dermawan. Seandainya saya minta tambah, Rasul akan tambah yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tapi dia tidak ingin memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, kalau perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya saya minta tambah, Rasulullah SAW kasih tambahan, menunjukkan dia tahu Rasulullah SAW sangat dermawan. Dan Rasulullah SAW dermawan bukan cuma pada harta, dermawan juga pada ilmu. Dermawan juga pada ilmu. Ada orang bertanya, Rasulullah SAW akan jawab. Dan itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita selesai hadis pertama. Kita lanjut hadis kedua. Bab man ahakun nasi bi husni suhbah. Bab tentang siapa yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Bi husni suhbah maksudnya kita pergauli dengan cara yang baik. Yaitu bagaimana dalam berbuat baik kepadanya. Siapa yang paling utama? Yaitu apakah ayah ataukah ibu? Kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Jarir an Umarah bin Al-Qaqqa bin Shubrumah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuka, kata Nabi, ibumu. Qala thumma man? Siapa lagi setelah itu? Kata Nabi, qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Siapa lagi setelah itu? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia tanya yang keempat, siapa lagi setelah itu? Kata Nabi, thumma abuka. Kemudian ayahmu. Wa qala Ibnu Shubrumah wa Yahya bin Ayyub haddatsana Abu Zur'ah mithlahu. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq, perkataan Ibnu Shubrumah dan Yahya bin Ayyub meriwayatkan dari Abu Zur'ah dengan lafal yang sama. Tapi ini hadis berikutnya, siapa yang paling utama kita baikin? Kita berbuat baik kepadanya. Baik. Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya ibu diutamakan, didahulukan. Bahkan 3 kali. Tiga kali didahulukan.
baru ayah. Ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Pendapat kedua, segelintir ulama, ini pendapat segelintir. Ini tadi diriwayatkan dari Imam Malik. Dipahami dari perkataan Imam Malik bahwasanya ayah dan ibu sama dengan ibu. Sama-sama kedudukannya. Baik. Adapun pendapat jumhur banyak. Dalil pendapat jumhur dalilnya banyak. Apa dalilnya? Banyak sekali. Dalilnya pertama hadis ini. Hadis yang kita bahas. Abu Hurairah. Kenapa Nabi SAW ditanya siapa yang lebih utama? Nabi bilang ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Di sini Nabi ditanya, Nabi menggunakan yang penanya berkata kemudian siapa? Kemudian kita tahu namanya kemudian ada tertib, ada urutan. Ibumu, kemudian siapa ibumu lagi? Kemudian siapa ibumu lagi? Kemudian siapa ibumu lagi? Kemudian siapa ayahmu? Berarti ibu lebih utama daripada ayah. Jelas, lafalnya jelas. Kemudian itu menunjukkan urutan. Ini yang pertama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya semakin lemah bertambah lemah dan ibunya menyusuinya. Jadi di sini Allah isyaratkan bahwasanya ibu mengalami 3 kondisi yang tidak dialami ayah. Apa 3 kondisi tersebut? Yang pertama mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Adapun mentarbiyah anak, maka itu kerjasama antara ayah dan ibu. Karena 3 hal ini tidak dialami oleh ayah, maka hak ibu 3 kali lipat. Hak ibu juga 3 kali lipat. Kemudian hadis yang lain juga hadis yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Saya bacakan hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi. Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'aan. Ya Rasulullah, anakku ini dulu perutku adalah yang tempatnya dia dulu di perutku. Saddi lahu siqaan. Dadaku itulah yang menyusuinya. Hijri lahu hawa, dan pangkuanku adalah tempat dia bernaung di atas pangkuan tersebut. Wa inna abahu talaqani. Kemudian bapak anak ini, itu suamiku, menceraikan aku. Wa arada an yanza'ahu minni, dan dia ingin mengambil anak ini dariku. Kata Nabi, anti ahaqqu bihi ma lam tankahi. Engkau lebih utama untuk memelihara anak tersebut selama engkau tidak menikah, belum menikah. Kenapa dia menjelaskan? Ayahnya tidak mengalami aku rasakan. Dulu dia dalam perutku, janin. Sehingga ayahnya tidak merasakan itu. Aku yang melahirkan, aku yang menyusui, aku yang memangkunya. Itu tidak alami oleh sang ayah. Maka ini dalil bahwasanya ibu memiliki hak lebih utama daripada ayah. Ini pendapatnya. Pendapat berikutnya, pendapat yang kedua, ayah dan ibu sama-sama kedudukannya. Ini diriwayatkan dari Imam Malik. Ya. Ditanyakan Su'ila Malik, Ibnu Battal meriwayatkan, Su'ila Malikun talabani abi famana'atni ummi. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam Malik, sungguhnya ayahku memintaku aku datang, sementara ibuku mencegahku untuk datang ke ayahku. Coba. Ayahku panggil, ibuku melarang pergi ke ayah. Terus saya mau taat yang mana wahai Imam Malik? Kata Imam Malik, ati abaka wala ta'si ummak. Kata Imam Malik, taat kepada bapakmu dan jangan membantah ibumu. Terus bagaimana caranya?
Kata dia, ayahku panggil aku, ibuku melarang. Saya harus ikut, saya ikut ayah, pergi ke tempat ayah, atau ikut ibu, tidak pergi ke ayah. Karena ibu melarang. Apa yang harus dilakukan? Imam Malik menjawab dengan jawaban, ati abaka wala ta'si ummak. Taat sama bapakmu dan taat juga sama ibumu. Jangan membangkang ibumu. Terus gimana? Di sini isyarat bahwa Imam Malik mengatakan dua-dua punya kedudukan yang sama. Kata Ibnu Battal, "Hadza yadullu ala annahu yara birrahuma sawaan." Ini menunjukkan, kata Ibnu Battal mengomentari perkataan Imam Malik berpendapat bahwasanya berbakti kepada keduanya adalah sama kedudukannya. Sama kedudukannya. Baik, terus bagaimana dengan hadis-hadis yang di sini Rasulullah mengatakan ibumu sampai 3 kali. Kata mereka, Rasulullah mengulang ibumu sampai 3 kali. Bukan menunjukkan ibu 3 kali lipat haknya daripada ayah. Tapi untuk penekanan, kenapa di zaman itu banyak orang durhaka kepada ibu? Di zaman itu banyak orang durhaka kepada ibu. Sehingga perlu ditekankan. Demikian juga Allah ketika berbicara dalam Al-Quran, bahwasanya ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Karena ini adalah kebaikan yang terlupakan. Sang anak tidak pernah lihat itu. Kita kalau sudah besar, ayah kita berbuat baik sama kita, kita lihat ayah kita. Dan kebaikan ayah berkesinambungan. Bahkan ibu mungkin sudah lepas dari ibu, ayah yang belikan ini, ayah yang belikan itu. Kita lihat terus. Tapi ketika kita di kondisi krusial, yang dimana kita antara hidup dan mati dalam janin, dilahirkan, kemudian disusui, itu tidak ingat karena kita belum sadar waktu itu. Maka Allah sebutkan secara detail, kamu tuh begini, karena itu tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat. Maka potensi seorang anak lupa dengan ibunya sangat besar. Karena dia tidak pernah kebaikan tersebut. Beda dengan ayahnya, kalau belikan ini, ayah yang cari uang, dia lihat. Maka kata mereka, ketika Allah menyebutkan ibu bukan apa? Khawatir ibu terlupakan. Apalagi di zaman Nabi SAW banyak wanita dihinakan. Demikian juga Allah menyebutkan bagaimana perincian ibu, karena kebaikan ibu sering terlupakan. Beda dengan kebaikan ayah yang selalu terlihat. Intinya, wallahu alam bisawab, pendapat jumhur mungkin lebih kuat, ya, bahwasanya ibu lebih utama karena ibu punya peran dan jasa lebih besar daripada anak. Tapi bukan berarti kita mengabaikan ayah. Bukan berarti kita mengabaikan ayah, juga luar biasa. Ayah kerja luar biasa. Berjalan di bawah terik matahari, mencari nafkah, diomel-omelin sama bosnya. Terkadang dia harus melakukan hal yang diharamkan demi anak-anaknya. Perjuangan ayah luar biasa, ya. Bagaimana kita rasakan kalau para laki-laki sebagai ayah kerja luar biasa, demi anak, demi istri, luar biasa. Oleh karenanya, intinya berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Terlepas mana yang lebih utama, tapi dua-duanya utama. Kita perlu bahas ini kecuali ketika ada yang bertentangan. Ayah mau ini, ibu mau ini. Terus gimana caranya? Ya di sini ada baru pembahasan. Selama masih bisa dibakti dua-duanya, bakti dua-duanya. Taruhlah ayah dan ibu cerai. Bukan berarti kita kemudian bela ibu, kita melawan ayah. Atau kita bela ayah, kita melawan ibu. Dua-duanya harus kita bakti, ayah dan ibu. Selama tidak ada pertentangan, kita bakti dua-duanya. Sebisa mungkin. Kalau ada pertentangan, baru kita lihat mana yang lebih berdekat kepada kebenaran. Antara ayah atau ibu. Tapi kita berusaha tidak membela salah satunya. Kenapa? Karena kedua-duanya harus kita bakti. Tapi ini terkait dengan ayah dan ibu. Wallahu alam, dua pendapat di kalangan para ulama. Baik, sekarang kita ingin tahu urutan berbakti atau berbuat baik silaturahmi, urutan silaturahmi. Urutan silaturahmi. Saya bacakan perkataan ini penting agar kita tahu skala prioritas, siapa yang duluan, kemudian siapa duluan. Perkataan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar merojihkan bahwasanya ibu lebih utamakan daripada ayah, dengan dalil yang beliau sebutkan. Jadi kalau kita urutkan, pertama ibu, kemudian ayah, kemudian ada khilaf apakah kakek dulu ataukah saudara. Sebagian mengatakan kakek dulu, kakek, kemudian saudara. Saudara ini tentunya yang kandung didahulukan daripada yang sebapak atau seibu. Kandung didahulukan dari saudara sebapak atau saudara seibu.
Karena kita saudara terkadang sebapak, terkadang kalau kandung satu bapak satu ibu, kalau kadang sebapak, kadang cuma seibu. Yang didahulukan adalah saudara yang kandung. Kemudian summa yuqaddamul jadd sumal akh. Jadi kakek dulu baru kemudian saudara. Summa yuqaddam man adla bi abawain ala man adla bi wahid. Mana yang didahulukan? Yang kaitannya dengan kedua orang tua itu lebih dahulukan daripada yang cuma terkait dengan salah satunya. Artinya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau saudara seibu. Tsumma tuqaddamul qarabata min dzawir rahim. Kerabat-kerabat yang punya hubungan rahim. Yang punya hubungan rahim banyak. Siapa rahim kita? Yaitu masih punya hubungan darah ke kakek maupun ke nenek. Ya. Wa yuqaddam minhuma al-maharim ala malai. Dalam ini aturannya yang mahram lebih utama dari yang bukan mahram. Maka kalau saya katakan yang mahram adalah ring satu ini yang mahram. Ini ring satu. Ring satu. Siapa aja mereka? Jangan lupa kakek nenek tadi sudah kakeknya sudah disebut kerabat. Misalnya apa? Misalnya paman, bibi, om, tante. Ini semua mahram. Jadi kalau kita mahram tuh ayah, ibu, kakek, saudara-saudara kandung, apalagi mahram ponakan, paman, bibi, om, tante, ponakan-ponakan. Ini semua mahram. Ponakan. Ini lebih utama. Yang bukan mahram contohnya ring dua. Contohnya bukan mahram misalnya apa? Sepupu. Sepupu ini ponakan, anak-anak, cucu ini semua ring satu. Sepupu ring dua. Maka dia kerabat bukan mahram. Tsumma sairul asabat, kemudian asabat sebenarnya disebut dalam ilmu waris. Kemudian tsummal musaharah. Setelah itu baru berikutnya al-musaharah. Kerabat karena pernikahan. Seperti siapa? Seperti ipar, mertua dan lain-lain. Ini semua kerabat dengan al-musaharah. Al-musaharah. Tsummal wala, tsummal jar, kemudian wala ini tatkala wala perbudakan yang lainnya ketika sekarang enggak ada, kemudian apa? Tetangga. Ini secara urutan siapa yang berbuat kita harus berbuat baik. Jangan sampai kita salah urutan. Baru kemudian teman-teman yang lain masih jauh. Maka ingat urutannya. Sebagian orang salah dalam prioritas. Misalnya dia lebih mendahulukan saudara seibu daripada saudara kandungnya. Ini salah dalam prioritas ya. Contohnya dia lebih mendahulukan sepupunya daripada adik kandungnya sendiri. Salah, sepupu tuh ring 2. Dia sepupu tuh ring 2 bukan mahram. Atau dia mendahulukan ibu mertuanya daripada ibu sendiri. Salah, ibu mertua itu masuk di kerabat karena pernikahan, jauh. Atau dia mendahulukan iparnya daripada ponakannya. Lah, ipar jauh dan ponakan lebih dekat. Ini perlu kita ketahui. Taib, ini maksudnya apa? Ini penting kita ketahui, Kalau terjadi kontradiksi, mana yang dahulukan? Kalau tidak terjadi kontradiksi, kita bisa bagi semuanya. Alhamdulillah Allah berikan rezeki banyak, kita buat baik semuanya. Enggak ada masalah. Buat baik sini, buat baik sana, boleh terserah. Tapi kalau terjadi kontradiksi, maka ini urutannya. Kita tidak punya kemampuan kecuali sebagiannya, maka kita dahulukan urutan tersebut. Jangan sampai kita salah dalam skala prioritas ya. Taib, di akhir perkataan Imam Bukhari wa qala Ibnu Syubrumah wa Yahya bin Ayyub hadatsana Abu Zur'ah mislahu. Berkata Ibnu Syubrumah dan selanjutnya ternyata ini hadis muallak, yaitu yang tidak disebutkan saya dari awal tapi gantung. Ternyata Imam Bukhari menyambungnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dia sambung sanadnya dari awal sampai akhir sehingga hadisnya adalah hadis yang sahih dan maknanya sama. Saya sebutkan makna hadis tersebut. Ya Rasulullah,
Man abar, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban tadi, ibu baru kemudian ayah. Baik, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Kitabul Adab, baru 2 hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.